I always knew this day would come. You right? High Potential episode 13 menjadi akhir episode di musim pertama. Dan episode ini berjudul Let's Play atau Mari Bermain. Film ini diawali dengan Eva yang telah belajar mengendarai mobil yang dibantu oleh Ludo. Okay. Namun Morgan terlihat sangat panik. Namun Morgan bukan panik karena Eva belajar mengemudi, tetapi panik karena Eva telah masuk di usia remaja. Sorry, Mom. Yeah. Wait. Morgan meminta Oz dan Daphne agar menilang anaknya jika Eva berhasil mendapatkan SIM-nya. Karena menurut Morgan, Eva dan dia sangat teramat mirip. Dan Morgan membayangkan apa-apa saja yang akan Eva lakukan bersama mobilnya. The back seat is very, What you got, 5-0? Let's do this! Bitches! We just all need to be prepared, okay? Dan di saat yang sama, Kapten Selena memastikan tidak ada dari tim yang tidak mendapatkan email undangan tahunan para pejabat kota. Dan Kapten Selena ingin semua tim menghadiri acara itu. Dan di saat itulah, Kadek mendapatkan email yang misterius dengan judul, Spencer tidak ingin bermain denganku. Apakah kamu mau? Dan setelah lampiran dibuka, foto Spencer dengan tulisan 2 jam harus ditemukan. Dan inilah High Potential. Dan setelah dicari, dari hasil database kepolisian ditemukan Spencer Walsh 37 tahun menjalankan bisnis kecil. Dan Kapten Selena meminta Oz dan Daphne memastikan keadaan Spencer dengan mengunjungi rumahnya. Spencer, it's LAPD. Namun saat mereka datang dan mengetuk, tidak ada orang di dalam rumah itu. Hanya saja Oz dan Daphne menemukan paket yang ditaruh di depan rumah Spencer. Let's play. Dan paket itu dibawa ke kantor. Dan ternyata itu adalah pasal-pasal yang sangat banyak. Kadek mencurigai ini hanya kerjaan orang iseng yang akan menghabiskan waktu. Namun Morgan ingin tahu apakah itu buang waktu atau memang keadaan yang serius. Dan Morgan mulai menyusun pasal itu. One piece is missing. Dan setelah pasal-pasal itu terpasang, namun ada satu pasal yang kurang. Morgan yakin itu adalah bagian dari permainan ini. Dan pasal itu adalah peta LA. Dan tim sangat yakin apapun ini, si pembuat permainan ingin menuntun tim di lokasi itu. Oleh karena itu, Kapten Selena meminta Oz dan Daphne mencari tahu semua tentang Spencer. Dan Morgan dan Kadek diminta pergi ke lokasi yang kosong itu. Kini, Morgan dan Kadek menelusuri jalan setapak di lokasi itu. Dan di saat mereka menemukan persimpangan jalan, mereka menemukan sebuah permainan Loco Ocho. You have to match the color or the number and try to get rid of all your cards. Dan lagi, Morgan menemukan sebuah kartu yang menyuruh mereka bermain agar menentukan jalan mana yang akan mereka ambil. See how this path veers off into 2? Setelah mereka menyelesaikan permainan itu, Morgan dan Kadek menemukan jalan nomor 2 yang harus mereka lewati. Di dalam perjalanan, Kadek dihubungi Kapten Selena dan memberitahu bahwa ditemukan di rumah Spencer sebuah suntikan insulin. Itu berarti Spencer memiliki penyakit diabetes. Karena itu, kini Spencer tidak akan bertahan 2 jam lagi dan perkiraan Kadek tinggal sisa beberapa menit saja. Sementara itu, Morgan melihat sebuah permainan lagi. Morgan menemukan permainan lompat anak tangga yang dimodifikasi menjadi permainan perkalian. Morgan memainkan permainan itu di pikirannya dan mendapatkan jawaban. Dan itu adalah petunjuk sudut derajat teropong agar mengarah ke sebuah arah. Valley Days storage. And you know what storage units never have? Dan itu adalah sebuah gudang penyimpanan barang. Dan tim bergegas menuju lokasi. Everybody start banging on doors. Use your ears. Setelah beberapa lama mencari, Oz datang dengan informasi bahwa Spencer memiliki gudang yang dia sewa. Karena itu, tim berhasil menemukan Spencer yang sudah sangat kritis. I have your insulin from your apartment. I'm going to administer it in your arm, okay? Kini Spencer telah di rumah sakit. Morgan dan Kadek mencari informasi dengan bertanya kepada Spencer. Namun Spencer tidak mengetahui siapa yang menculik dia. Spencer hanya ingat, dia berjalan dan seseorang menutup kepalanya dengan plastik. Dan saat dibuka, orang itu memakai topeng anime berwarna putih dan memaksa Spencer bermain. Namun dikarenakan Spencer terlalu takut, dia tidak fokus pada permainan, yang membuat dia dimasukkan ke gudang itu. Morgan bertanya, untuk apa gudang yang Spencer sewa?
Ternyata Spencer menyewa gudang itu bersama temannya James. Namun James telah meninggal 4 tahun yang lalu. Dan akibat James, sahabatnya meninggal, dia sangat merasa kehilangan. They could have killed him, but they didn't because they're playing a game with us, not him. Di kantor, Morgan sangat yakin si pelaku sengaja agar Spencer ditemukan. Pelaku hanya ingin bermain bersama tim. Namun dilihat dari semua permainan, yang menjadi petunjuk permainan itu adalah permainan anak-anak. Oz terlihat sangat ingin mengusut kasus ini. Namun dikarenakan belum ada petunjuk, tim harus menunggu. There we go. Setelah itu, scene pun berpindah di saat Morgan mengambil makan malam yang dia pesan. Namun di saat dia ingin membayar, rupanya makanan itu telah dibayar oleh Gio. Thanks. Morgan heran bagaimana Gio bisa tahu dia akan berada di sana. Namun Gio hanya berkata dia tahu banyak hal tentang banyak orang. Dan Gio kembali memastikan bahwa dia hanya akan berkomunikasi dengan Morgan. Jangan ada teman polisinya lagi. Dan memberitahu Morgan bahwa Roman mendatangi Gio sebelum Roman menghilang. Roman takut sesuatu pada dirinya dapat membahayakan Morgan. Dan memberitahu Morgan bahwa Roman memiliki partner yang bernama Layla Flynn. Dan untuk sementara hanya itu yang dia punya. Namun akan terus mencari tahu. Namun Morgan bingung bagaimana dia bisa mempercayai Gio sedangkan Morgan tidak tahu apa-apa tentang Gio. Namun Gio berkata karena Morgan tidak ada lagi selain Gio yang dapat memberikan informasi. Dan Gio meminta Morgan memberikan nomor ponselnya agar informasi dapat Gio berikan langsung padanya. Setelah itu Morgan pergi. Ava, dinner's here. So's your mom. Setelah itu Morgan pun pulang dan telah ditunggu oleh Eva yang ingin menunjukkan sesuatu padanya. Finish something I want to show you. Me? Eva menunjukkan foto-fotonya yang telah dia susun. Setelah Morgan melihat-lihat foto-foto itu, Morgan menyadari bahwa Eva menyusun itu untuk ayahnya. Eva mengatakan dia ingin menunjukkan waktu yang hilang untuk ayahnya di saat Morgan telah menemukannya nanti. Maybe your job with the cops will work out the way you said it would. I hope so. Dan Morgan memberitahu bahwa dia diundang ke acara polisi. Dan Eva sangat bersemangat karena dia ingin mendandani Morgan untuk menghadiri acara itu. Okay. Di pagi harinya, terlihat Oz telah datang lebih awal untuk mencari petunjuk. Di saat yang sama, Daphne pun datang dan kaget karena Oz sudah ada dan telah memulai paling awal. Tiba-tiba, Daphne mendapatkan kabar bahwa dia harus segera pergi ke Mariana Hotel. Sepertinya mereka mendapatkan petunjuk di sana. Hey. Sementara itu, Morgan yang juga menuju ke Mariana Hotel dihubungi oleh Tom yang menanyakan apakah Morgan akan ke acara itu. Karena Tom juga mendapatkan undangan dan akan pergi. Dan di saat itu pun, Morgan telah sampai di lokasi di mana petunjuk baru telah diberikan oleh penculik itu. The fun has just begun. Dan itu adalah kata kesenangan baru saja dimulai. Dan beberapa boneka yang tidak imut. Whoever kidnapped Spencer isn't done. And they're watching us. Di kantor, tim telah mencoba mencari petunjuk dari sidik jari ataupun DNA dari pelaku, namun tidak ada satupun yang didapatkan. Itu menunjukkan penculik sangat cerdas dan ingin di dalam permainan aturannya lah yang akan diikuti. Sementara Morgan melihat boneka itu dan mencari petunjuk dikarenakan Morgan yakin semua hal yang diberikan pelaku pasti memiliki tujuan. Dan karena tidak adanya petunjuk apapun, Kadek berencana kembali pada Spencer untuk bertanya lebih detail. Namun Oz memiliki cerita yang dapat menghubungkan kasus ini. I didn't mention it before because the group is meant to be private. Oz pun bercerita bahwa ada sebuah kelompok sosial di mana kelompok ini seluruh anggotanya mengalami beban karena ditinggal mati oleh orang yang penting baginya. Dan Oz salah satu anggotanya. Itu karena Oz kehilangan ayahnya tahun lalu. Awalnya Oz tidak mengenali Spencer sampai Oz mengetahui cerita tentang kehilangan Spencer dan tentang gudang yang Spencer sewa. Dan karena Oz tahu tentang gudang itu, artinya semua anggota dalam kelompok juga tahu tentang itu. Itu berarti penculik adalah bagian dari kelompok. Setelah tim mendengar cerita Oz, Kapten Selena meminta Oz dan Daphne mencari informasi di kelompok itu. Sementara Morgan dan Kadek mencari tahu arti boneka itu. Oz dan Daphne pun telah tiba di tempat pertemuan kelompok ini. Dan setelah meminta izin secara sukarela, mereka semua mau memberikan keterangan.
tackle in college. You cops here? Setelah menanyai satu persatu anggota kelompok, diketahui David seorang anggota yang kehilangan adiknya. David sangat sering bercerita tentang bermain game bersama adiknya saat masih hidup. Dan tiba-tiba scene berpindah kembali pada Morgan di kantor yang sedang mencari petunjuk di boneka. Namun Morgan meminta waktu berbicara kepada Kapten Selena dan Kadek. Morgan memberitahu Kapten Selena dan Kadek tentang pertemuan dia dengan Gio, yang memberitahu bahwa Roman memiliki rekan bernama Layla Flynn. Kadek meminta Morgan agar jangan terlalu percaya pada Gio. Just please don't trust him. I won't, I promise. Kita kembali ke Oz dan Daphne. Di saat mereka ingin pergi, ketua kelompok memberitahu bahwa ada seorang wanita yang bernama Sierra, seorang anggota yang tidak pernah melewati pertemuan kelompok. Namun anehnya, sampai saat ini, Sierra belum juga datang. Tell us more about her. Dan dia adalah seorang penerjemah ASL. Itu adalah bahasa isyarat tangan buat orang yang tidak dapat mendengar. So, our suspect is a white male, about 5'10", in his 30s. Kini tim mendalami motif David yang diketahui menjadi tersangka kasus kali ini. Namun Kapten Selena bingung jika motif David karena kematian adiknya. Dan Morgan menambahkan bahwa jika iya, mengapa harus sekarang? Sedangkan kematian adiknya telah terjadi beberapa tahun lalu. Dan Oz menambahkan informasi bahwa 2 minggu lalu David mengundang anggota kelompok ke acara yang dia buat. Namun tak satu pun yang datang. Oleh karena itu, motif sementara adalah David merasa ditolak oleh kelompok. Oz yakin Spencer hanyalah korban pertama. I think I just found the missing woman. Sierra Schumann. Dan di saat itu juga, Daphne menemukan laporan orang hilang yang baru saja masuk. Dan dia adalah Sierra Schumann dan mendapatkan alamat rumahnya. Oleh karena itu, Kapten Selena meminta Morgan dan Kadek menuju ke alamat itu. This is her place. Morgan dan Kadek yang telah berada di rumah Sierra menemukan ruangan di rumah itu sangat berantakan. Namun Morgan melihat hal aneh pada posisi lemari yang akan mengganjal pintu jika dibuka. She would never put that bookshelf there. Itu membuat Morgan mematikan lampu dan melihat. You can't tell in the dark. Morgan segera mencari petunjuk dari kata itu. Tell. Dan dari kalimat itu, Morgan mendapati bahwa kata tell yang memiliki arti dan pemahaman berbeda. Direct, like to tell someone what to do, tell, or to observe, like can you tell I'm mad? Kata itu dapat menjadi kata perintah yang mengacu pada kau tidak dapat berbicara dalam gelap. Dan siapa yang tidak dapat berbicara dalam gelap? Orang yang berbicara menggunakan bahasa isyarat. Itu mengapa penculik memilih Sierra yang seorang penerjemah ASL. Namun di dalam kasus ini, Morgan sadar bahwa petunjuk selanjutnya mengacu pada boneka. They're all telling us something in sign language. Morgan menemukan semua boneka memiliki bahasa isyarat. P1. Morgan segera mencari kata yang relevan dari huruf-huruf itu. Pico X1. Dan tim mendapatkan petunjuk dari kata Pico One. Dan informasi dari Daphne, di sana terdapat sebuah galeri tua yang telah ditutup. Tim segera menuju lokasi. Tim telah berada di lokasi dan Kadek menemukan bahwa Sierra dikurung di dalam berangkas. Namun tim SWAT akan tiba 45 menit. Itu akan membuat Sierra akan kehabisan oksigen. Sementara itu, Morgan melihat sekeliling ruangan itu dan menyadari bahwa lukisan-lukisan di ruangan itu adalah petunjuk ke permainan selanjutnya. What game? Jax. The ball of metal things? Dan Morgan yakin permainan itu bernama Jax. Yep, my dad hated that game. It's probably why I loved it so much. Namun permainan itu memiliki banyak nama di setiap negara. Dan Morgan menjelaskan. The oldest one. Yang pertama dari Asia Tengah. Mereka menggunakan tulang dari hewan dan memiliki total 10 potongan dalam permainan. Total. Next instance. Yang kedua dari Asia Selatan disebut Anal Anju, yang berarti 5 batu. And finally in Yang ketiga dari Jepang menggunakan tas berisi kacang dan menggunakan 7 tas kacang dalam permainan. beans. So it's 1 ball, 10 bags of beans. Dan di lokasi terdapat foto 1 bola, tulang berarti 10, batu berarti 5, kacang berarti 7. 1, 7. Morgan yakin kombinasi berangkas 1, 10, 5, 7. Dan kombinasi itu dipakai untuk membuka berangkas. Setelah itu, tim kembali ke kantor dan Kadek menanyakan tentang Morgan yang pertama kalinya menyebut ayahnya di penyelamatan tadi, dan Morgan bercerita bahwa permainan Jack adalah permainan yang Morgan paling suka. Namun ayah Morgan sangat membenci permainan itu.
Diketahui, ayah Morgan memiliki IQ yang tinggi juga dan menganggap Morgan tidak layak memainkan permainan itu karena itu hanya permainan untuk orang-orang bodoh. Di saat yang sama, Kapten Selena datang dan memberitahu bahwa semua anggota kelompok duka telah dikawal kepolisian dan Oz akan dijaga oleh Daphne. Morgan dan Kadek menyarankan kepada Kapten Selena agar acara kepolisian ditunda. Namun Kapten Selena tidak mau karena acara ini adalah acara penegakan hukum seluruh kota. Dancing shoes on, and we're gonna have a good time. Setelah itu Morgan pulang dan dikejutkan oleh Eva dan Ludo yang telah berbelanja baju untuk Morgan. Dan di saat itu Morgan menerima pesan dari Gio untuk bertemu. Kita akan berpindah ke rumah Kadek yang dikunjungi oleh Ronnie, teman FBI kita. Dan ternyata Kadek meminta bantuan informasi dari Ronnie tentang Roman dan rekannya. Diketahui Layla Flynn adalah anggota lapangan penyamar untuk FBI dan dia khusus kasus rahasia negara. Dan ditemukan tewas 15 tahun yang lalu saat sebuah kasus yang dia tangani melibatkan Roman. Dan Roman menghilang setelah kematian Layla. Dan setelah Ronnie menggali lebih dalam, dia menemukan file rahasia dan memberikan file itu kepada Kadek dengan catatan setelah membaca harus membakar file itu. Dan kita kembali ke Oz yang telah siap pergi ke acara mereka. Namun tiba-tiba acara pun dimulai dan telah dihadiri oleh Kadek yang bertemu Daphne dan Kapten Selena dan menanyakan Oz yang sering terlambat. Namun Daphne pergi mencoba menghubungi Oz. Setelah itu Kadek memberitahu hasil data dari Ronnie untuk kasus Roman pada Kapten Selena dan diketahui Roman adalah informan yang bekerja untuk FBI. Dan di saat itu juga Morgan telah datang dan membuat Kadek sangat wow. You look absolutely stunning. Thank you. Dan hari pun berlalu hingga malam pun tiba. Dan Daphne datang dengan membawa kabar bahwa Oz tidak dapat dihubungi. Oleh karena itu, Daphne akan menyusul ke rumah Oz. Consider it started out with you tampering with evidence and Sementara itu, Morgan yang berdansa dengan Kadek dan meminta agar Morgan jangan lagi berhubungan dengan Gio. Dan untuk Gio, Kadek yang akan mengurusnya. Morgan agak menolak, namun Kadek meminta agar Morgan mempercayai rekannya, yaitu Kadek. and I do believe someone just walked in who Dan dansa itu pun berhenti di saat Tom datang. was looking to see you. Namun scene berpindah pada Daphne yang menemukan mobil Oz dengan sebuah petunjuk di kursi mobilnya dan segera menghubungi Kapten Selena. Dari mobil Oz, petunjuk Marco yang ditemukan dan Marco adalah mainan kolam renang anak-anak. Tim mencari petunjuk dari semua petunjuk yang ada dan Daphne menyadari bahwa front penulisan dari petunjuk-petunjuk yang ada berbeda-beda. Made by taking the first letters of all the other words. R-H-O-K-A. Roka? Dan setelah dicari, nama-nama front mengacu pada kata Roka. Roka, yes. Dan Morgan mengingat arsitek terkenal yang bernama Rohoka. Before Ava was born, her dad and I used to sneak into open houses for free champagne and Morgan mengetahui itu. Karena itu, tempat Ramon dan Morgan dahulu mencari minuman gratis dengan cara menyelinap di acara open house. snacks. One of them was designed by an architect named J.R. Roca. Dan setelah dicek semua rumah hasil karya Rohoka, Designed in Encino. Just the one? Yes, Encino, that's dan ada satu yang memiliki kolam renang. gotta be it. Go, go! Tim segera menuju lokasi. You gotta split. Tim pun telah tiba dan Kadek menyarankan agar berpencar agar tim dapat menemukan dengan cepat kolam renang itu. We'll take the back. Over here! Dan setelah beberapa lama mencari, tiba-tiba Kadek menemukan itu. Dan Daphne pun juga telah melihat Oz yang ditenggelamkan. Karena itu Kadek langsung. Kadek yang telah melakukan penyelamatan dengan maksimal, akan tetapi Oz sudah tidak bernapas lagi. He's not breathing. Come on, Oz. Come on, man. Namun Daphne tidak mau menerima itu dan terlihat terus melakukan penyelamatan. Tidak dilewatkan juga penyelamatan dengan memberikan nafas bantuan. Akhirnya Oz kembali on. Itu menunjukkan terlambat sedikit lagi Oz tidak akan ada di episode berikutnya. Come on, lift him up, lift him up. Setelah itu semua, kita akan melihat Kadek yang mendatangi rumah Gio dan berbicara padanya. Dan diketahui, kini Gio telah menghindar dari pekerjaannya dahulu untuk mengurus anaknya. Namun seakan ada jasa yang harus dibayar Gio kepada Morgan sehingga dia mau membantu Morgan. Okay.
dan Kadek. Dengan kata demi Morgan, Kadek ingin mengetahui semua dan membantu Morgan. Oke, kita tahan dahulu Kadek di rumah Geo. Kini kita ke kantor dengan Kapten Selena yang menyusun profil tersangka kita. Diketahui sebuah rumah yang sudah lama dikosongkan yang dimiliki oleh Charles dan istrinya. Charles memiliki 2 orang anak kembar, David dan Casey. Namun Casey, adik David, telah meninggal di usia mereka 10 tahun. Kini David telah lama berpisah dengan ayah ibunya setelah berusia 18 tahun. Namun di rumah itulah David dibesarkan. Kini Kapten Selena meminta data dari David. Namun tidak ada riwayat apapun tentang David, bahkan media sosialnya, bahkan pekerjaannya. Perintah Kapten Selena, sketsa wajah David harus diberitakan di semua stasiun TV. Dan untuk para petugas, selain kasus David, tidak boleh mengurus kasus lain dulu. Our carburetor blew and we had to stay in a Motel 6. Nah sekarang kita ke Morgan yang sedang mengajak anak-anaknya berbelanja mingguannya. Elliot yang menjatuhkan barang untung saja dibantu seseorang yang sangat ramah. Really Thanksgiving? Dan membantu Morgan mengembalikan troli barangnya. Morgan dan keluarganya kini telah di rumahnya. Elliot yang memilih barang-barang yang dia punya. Namun menemukan sebuah mainan yang menurut Elliot dia sudah terlalu tua untuk mainan itu. Dan Morgan melihat dan sedikit berpikir. Di kantor, tim telah menemukan foto David. Namun dari sketsa wajah yang ada, foto David agak berbeda. Namun di saat yang sama, Daphne mendapatkan info bahwa David sedang dirawat rehab sejak 4 bulan yang lalu. Whoever's playing games with us? Itu semua menunjukkan siapapun yang bermain bersama mereka bukanlah David. Well, then who the hell is this guy? Di saat yang sama, Morgan menyadari sesuatu. Dengan melihat tulisan di box mainan itu yang bertulis, "Kamu adalah orangnya, Morgan. Kita akan bermain lagi, aku dan kamu." Dan kita akan diperlihatkan wajah asli tersangka kita setelah bercukur. Rupanya dia adalah pria yang membantu Morgan tadi. Dan Morgan menyadari itu juga. Dan di saat yang sama, Morgan dihubungi oleh Kadek. Hello? Morgan, I know where he is. Namun siapakah yang Kadek sebut dia? What are you talking about? Roman. He's alive. Dan film telah berakhir di sini guys. Episode 13 ini sangat menggantung kita semua. Ya, begitulah guys. Sangat disayangkan film ini menggantung. Semoga saja episode berikutnya atau di season keduanya cepat muncul ya. Sengaja aku bikin panjang di belakang ya. Biar biasanya kan kalian nonton itu ini terpecahkan nggak nih kasusnya, ini terpecahkan nggak nih kasusnya kan. Jadi kalian pasti nonton sambil ngelihat durasi belakang gitu kan. Jadi sengaja ini tak buang sedikit waktu kalian ya, saya bikinkan agak panjang di belakang supaya akan sedikit menipu lah ya, menipu lah dikit ya, biar kalian masih dapat nih ya kan. Dapat nih, selesai nih kasusnya ya kan. Dan saya akan tambahkan bahwa terima kasih semua yang telah ngikutin film ini dari episode pertama, kedua sampai sekarang season 1 telah berakhir di episode 13. Thank you untuk semua. Dan ditunggu di season berikutnya. Kalau kemarin saya ada baca beberapa artikel tentang Morgan dan Kadek, sutradara dari film ini tetap tidak mau membawa cerita ini Morgan dengan Kadek yang seperti hal biasa, yang rekan tiba-tiba lama jadi pasangan. Dia mau tetap Kadek dan Morgan itu tetap di hubungan yang seperti ini. Dia dekat dengan cara berteman yang sangat baik. Oke guys, sekian sampai di sini dulu. Kita akan bertemu di next video. Oke guys, bye.